Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Serang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 yang terdiri dari observer atau supervisor. Coach, Koci, nama saya Hendri. saya Tanri. saya Jenny. Saya Buria. Selamat Menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jen. Waalaikumsalam, Mau Bapak. coaching nih Bu, kita Iya. mau belajar coaching gitu. Kira-kira gimana nih Bu? Oh gitu, ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Tanri hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu kabar baik Bu? Alhamdulillah, saya juga baik. Jadi hari ini Bapak Tanri mau melakukan proses kucing ya? Betul Ibu. Oke Pak Tanri, jadi begini, sebelum nanti Pak Tanri melakukan proses kucing, Ya. mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu nih ke Pak Ya, Tanri ya. ya. Nah, jadi nanti pada saat proses coaching nih, Pak Tanri, coach bersama Kuci, saya akan mencoba mengamati dan menilai nih. Baik Ibu. Nah, adapun hal-hal yang akan saya amatinya sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bapak ya. Baik. Yang pertama, apakah nanti ketika proses kucing itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, sebelumnya sudah tahu tentang alur tirta, Bapak? Baik Ibu sudah tahu insya Allah Bu. Oh ya, coba bisa disebutkan dulu. Untuk Tita itu pertama T-nya tujuan, I-nya Iya. identifikasi, kemudian R-nya rencana, TA-nya itu tanggung jawab. Oke, bagus, luar biasa. Berarti sudah paham ya Pak Iya, Tanri ya. Ibu. Mulai dari tujuan, lalu kemudian identifikasi masalah, Hmm. rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya. Nah, itu nanti akan saya lihat nanti. Kemudian nanti saya juga akan melihat bagaimana nanti Bapak Tanri sebagai coach ya Hmm. memberikan pertanyaan berbobot tentang kata kunci yang nanti akan disampaikan kepada Kuci. Baik. Lalu selanjutnya nanti saya pun akan mengamati dan mendengar respon dari kucinya sendiri gitu. Ya. Bagaimana ia memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah Pak Tanri berikan kepada Kuci. Baik. Nah, selain itu juga Pak Tanri jangan lupa tolong nanti ketika proses kucing tolong lakukan prinsip kucingnya ya Pak Tanri ya. Baik, Ibu. Di antaranya ada kemitraan, Hmm. proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik. Nah, begitu Pak Tanri. Baik Ibu. Nah, sebelum kucing juga boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Ya Pak silakan Tanri. Ibu. Oke, baik ya. Tadi yang pertama, nanti nih ketika proses kucing, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan? Baik, saya ingin mengamalkan dua kompetensi Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Jadi saya tidak akan memotong omongan atau perkataan si kunci. Kemudian saya juga akan menulis kata-kata kuncinya. Jadi saya akan fokus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi pertanyaannya itu yang membangun, tidak menjatuhkan dan tidak menjudge gitu. Oh iya, bagus, luar biasa sekali Pak Tanri. Jadi nanti ada kompetensi pertanyaan berbobot ya. Lalu kemudian tadi ada apa tadi tuh Pak Tanri sebelumnya? Mendengarkan Oh aktif. ya, mendengarkan aktif. Nah, dari kedua kompetensi yang tadi disampaikan oleh Pak Tanri, kompetensi apa nih yang lebih spesifik yang akan nanti Pak Tanri kembangkan? Baik, kalau diminta yang spesifik, saya ingin ke pertanyaan yang berbobot Ibu, karena memang beberapa kali Bu sudah praktek, sudah mencoba gitu Bu. Cuman kayaknya kayak ada yang kurang aja gitu tuh. Oh ya, Jadi baik. masih ingin lebih baik lagi di situ gitu. Oh ya, siap-siap. Jadi nanti yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Ibu. Pertanyaan terakhir ya Pak, boleh ya? Silakan Ibu. Indikator ketercapaian apa sih yang nanti akan menjadi tujuan dari proses coaching? Jadi tadi karena membuat pertanyaan yang berbobot, maka mungkin indikatornya itu, maka coach akan menjawab dengan tanpa beban gitu. Jadi pertanyaannya itu jelas sehingga coach bisa menjawab dengan baik juga begitu. Baik Pak Tanri, alhamdulillah sudah luar biasa ya. Saya lihat Pak Tanri juga sudah siap nanti nih ingin melakukan proses kucing. Mudah-mudahan kucing hari ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Tanri ya. Baik, Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya Pak ya. Baik, Ibu. Selamat melakukan Ya. kucing. Terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum Pak Tanri. Waalaikumsalam Pak Henry. Oh ya, ada waktunya Pak Tanri untuk kita Insya Allah ada Bapak, bincang-bincang. ada yang ingin dibicarakan Pak ya.
Oh ya, ada sebetulnya ini Pak berkenaan dengan siswa ya. Siswa yang mana dia itu sudah saya daftarkan lomba untuk membaca puisi tingkat kota atau kabupaten. Baik. Namun di hari hanya dia itu justru mengundurkan diri, tidak mau ikut lomba gitu. Itu Pak Tandri Ya. yang ingin saya perbincangkan dengan Pak Tandri. Baik, Pak Henry. Jadi Pak Henry ingin membicarakan tentang tadi ya siswanya yang tiba-tiba mengundurkan diri saat mau lomba. Jadi kira-kira apa tujuan Pak Henry yang ingin dicapai setelah pembicaraan kita kali ini? Ya tentunya saya ingin memberikan solusi ya agar anak itu termotivasi ya, dia jadi awalnya ikut ya harus ikut gitu, dengan mewakili nama sekolah, dengan mewakili nama instansi pun demikian, orang tuanya merasa bangga. Itu yang saya harapkan supaya anak tersebut memiliki sikap konsistensi ya, agar tetap berangkat untuk lomba dalam hal ini gitu. Baik, jadi tujuan Pak Henry agar anak tadi itu mau ikut lomba kembali ya Pak. Ya. Apa hal yang menyebabkan anak tadi mengundurkan diri Pak? Karena setelah saya informasi, saya tanya kepada anaknya bahwa dia itu enggan ikut lomba ya karena ya faktor mungkin ledekan dari rekannya, teman sekelasnya. Apa sih lomba puisi, orang-orang berhayal, atau puisi itu sesuatu yang ya tidak nyata, lebay dan lain-lain yang menyebabkan down ya, yang udah saya latih ya, yang udah saya didik dengan baik, mental dia akhirnya gara-gara hanya sekedar heboh gitu dia akan mengikuti lomba, hanya sekedar ledekan dari teman-temannya. Kemudian juga karena kesini kininya faktor dukungan juga ya, karena mungkin orang tuanya itu lagi konflik yang menyebabkan dukungan dia rada berkurang, yang sebelumnya memang dukungan orang tua untuk kegiatan setiap ajang lomba gitu. Baik Pak Henry, yang saya tangkap ada dua pokok penyebab permasalahannya ya. Yang pertama tadi karena diledekin ya sama teman-temannya sehingga menyebabkan mentalnya itu menurun. Ya. Kemudian kedua itu kekurangan dukungan dari kedua orang tua. Baik, dari dua penyebab tadi, kira-kira Pak Henry punya rencana apa untuk menyelesaikannya? Tentunya saya ingin mengajak, rencana saya itu melibatkan orang tua, melibatkan rekan sejawat saya di sekolah, kemudian pun demikian rekan-rekan di kelas, mengidentifikasi masalahnya ada apa ini yang menyebabkan motivasi anak tersebut itu down ya, yang sebelumnya nggak pernah gitu, tetap aja dia kalau diajak sama saya lomba siap, dan memang dia itu berprestasi dan selalu membawa juara, dan kemudian membawa bangga keluarganya juga, dan tidak sedikit dia memperoleh hadiah dari kejuaraan-kejuaraan itu. Nah itu rencana saya, jadi saya ingin tahu dulu nih identifikasinya, masalahnya apa selain daripada tadi gitu, apakah betul gitu dukungan atau ledekan, itu yang saya ingin identifikasi dulu gitu. Baik, jadi yang akan dilakukan pertama untuk meng-cross check dulu Pak ya tentang kebetulan dari pokok permasalahannya begitu ya. Ya. Kemudian kira-kira kapan mau dilaksanakan itu Pak? Saya akan melaksanakan secepatnya untuk rencana yang akan saya lakukan, terutama terhadap si anak tersebut. Secepatnya mungkin besok saya ya? akan berusaha coba mengajak rekan sejawat, kemudian teman-teman di kelasnya, dan juga lingkungan sekolah ya, apa yang menjadi motif si anak tersebut, motivasinya rendah, yang sebelumnya semangat sekarang justru tidak bersemangat dalam hal ini gitu. Baik, jadi ingin melakukan besok untuk identifikasinya. Setelah identifikasi apa ada hal lain yang ingin dilakukan Pak? Ya tentunya saya juga terus memotivasi, mengajak, membujuk dengan cara saya, dengan kemampuan saya. Saya ingin bahwa peserta didik yang saya bawa itu suatu kebanggaan yang harusnya dia rasakan gitu. Betul. Bahwa mengikuti lomba itu kan gak semuanya anak bisa ya, karena seleksinya begitu susah. Nah kenapa dia dikasih kesempatan justru tidak mau. Jadi saya akan memotivasi terus yang saya lakukan gitu kepada si anak tersebut. Baik, untuk memotivasi ini kira-kira ada orang lain yang bisa dilibatkan yang bisa membantu Pak? Ya, jadi saya dalam hal ini saya tidak sendiri ya.
untuk memotivasi si anak tersebut, karena saya juga butuh bantuan teman terdekatnya yang dia mungkin agak bisa membantu ya, kayak teman sekelas, kemudian dengan guru yang dia sukai. Nah, dari teman sekelas dan guru yang dia sukai yang nantinya akan berperan penting agar memberikan motivasi dan semangat kepada si anak tersebut agar benar-benar merasa ada gitu sosok yang bisa mengajaknya di saat kita memang tidak bisa atau rekan sejawat kurang. Ya. Nah, jadi teman terdekatnya dan guru yang dia sukai untuk untuk memotivasi anak tersebut biar tetap ikut lomba dalam hal ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat baik sekali Pak. Jadi yang akan Pak Henry lakukan besok itu ingin mengidentifikasi ya, dengan melibatkan guru dan teman sejawatnya juga. Kemudian setelah itu akan memotivasi kembali, itu juga dibantu dengan guru yang disukai dan teman dekatnya. Baik, saya nggak sabar nih Pak Henry, mungkin kita minggu depan bisa ketemu lagi ya, untuk melaporkan hasilnya seperti apa. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, dengan senang hati supaya bisa ngobrol seperti ini lagi dan nanti kita sharing lagi. Iya. Oke, seperti itu mungkin ya Pak. Ya. Ya, saya akhiri kalau begitu. Baik, Izin Bapak. pamit ya, Ya. Bapak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jen, aduh mohon maaf nih tadi saya grogi Bu, diliatin Ibu. Iya, waalaikumsalam Pak Tanri, nggak apa-apa. Pak Tanri saya juga gitu kalau diliatin mah grogi. Tapi gimana hari ini tadi proses kucingnya berjalan baik? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mencoba sih Bu ya. Saya kalau baik enggak sih nggak berani nilai sendiri Bu ya. Iya. Tapi saya tadi sudah berusaha untuk mendengarkan dengan aktif, tidak memotong pembicaraan koci, kemudian berusaha juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Oh, iya betul, tapi lancar kan ya hari ini Alhamdulillah ya. Ibu. Ya Pak Tanri, gini ada beberapa yang mau saya tanyakan ya. Silakan Ibu. Yang pertama, tadi ketika Pak Tanri melakukan kucing nih bersama kucingnya Bapak Henry, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing? Ya, tadi Bu selain untuk menggunakan dua kompetensi tadi ya, untuk mendengar aktif dan pertanyaan berbobot, saya juga mencoba mengikuti jalur tirta Bu. Jalur tirta apa? Alur tirta, iya. betul. Jadi T-nya itu tujuan, saya pertanyakan tujuan dari pembicaraan hari ini apa. Kemudian saya identifikasi juga apa penyebab dari masalah ini. Kemudian saya juga mencoba menanyakan apa rencana koci untuk menyelesaikan masalah ini, dan bertanggung jawab kapan waktunya dan orang-orang bisa menguatkan. Kemudian saya juga menanyakan tentang tindak lanjutnya, jadi supaya bisa continue seperti itu Ibu. Iya betul sekali, luar biasa. Sama seperti yang Bapak tadi sampaikan, tadi juga saya sudah melihat ya, menilai, mendengar, dan memang sudah sesuai dengan alur tirtanya ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian tadi rencana aksi sampai tanggung jawab. Bahkan ditambahkan lagi dengan tindak lanjut ya. Tadi saya mendengar nanti selesai proses kucing tadi akan bertemu kembali ya untuk melihat perkembangannya. Nah itu sudah bagus Pak. Lalu untuk satu lagi pertanyaannya Pak Tanri, apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi nih dari Pak Tanri? Mungkin sama di awal Bu, kompetensinya untuk pertanyaan berbobot Bu ya, karena saya masih membandingkan diri saya dengan coach profesional yang ada di YouTube gitu Bu, itu kayaknya belum nyampe di situ. Saya kalau mendengar beliau tuh yang di YouTube itu Bu, kayaknya enak dengernya, terus pas gitu kalimatnya Bu. Itu saya kayaknya masih belum sampai ke situ sih Bu. Oh iya, jadi lebih ingin berlatih lagi. Betul, ya, Ibu. mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga memudahkan kuci mungkin nanti bisa menyampaikan jawabannya. Tapi tadi untuk mendengarkan secara aktif juga sudah bagus, karena tadi hadir sepenuhnya mendengarkan kuci, tidak memotong pembicaraan ya. Mungkin itu saja ya Bapak yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti proses kucing pertemuan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih banyak Ibu. Izin sama-sama pamit. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.